Mereka selalu meremehkanku, menganggapku tak pantas berada di sini. Tapi hari ini, aku melangkah ke peresmian hotel mewah. Dan rahasia yang mereka tak pernah duga akan mengubah segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Risma menapak ke lobi hotel mewah itu dengan langkah yang tenang, seolah ia hanyalah tamu biasa yang tak ingin mencuri perhatian. Pakaian formal sederhana dan tas tangan yang elegan tapi tidak mencolok menjadi perisai dari tatapan orang-orang yang suka menilai dari label. Namun, di balik kesunyian wajahnya, jantungnya berdegup kencang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pengingat lama bahwa ia pernah dianggap tidak pantas, tidak cukup, tidak penting. Di sudut lobi, Adit berbicara dengan beberapa investor sambil tertawa lebar. Sejak perceraian mereka, Adit tak pernah berubah. Selalu percaya dirinya benar, selalu ingin terlihat hebat. Ia menoleh sebentar ke arah Risma dan menyipitkan mata. Gerakan halus tapi cukup bagi Risma untuk menyadari bahwa kehadirannya diperhitungkan, dinilai, dan entah bagaimana, direndahkan. Bu Ratna, ibunya, berdiri di samping Adit, menggerakkan dagunya dengan angkuh. Tatapan Bu Ratna, yang selalu berhasil membuat Risma merasa kecil, sekarang terselip dalam senyuman tipisnya. Tidak ada kata-kata, hanya ekspresi. Tapi bagi Risma itu sudah cukup untuk membangkitkan semua luka lama. Risma menelan ludah, merasakan panas di dada dan gemetar di ujung jari. Ia menatap kolam air mancur di tengah lobi, mencoba menenangkan diri. Ini hanya peresmian biasa, gumamnya dalam hati. Tapi tidak ada yang biasa di momen itu. Setiap detik ia berdiri di ruangan yang sama dengan Adit dan Bu Ratna, masa lalunya berbisik dalam setiap tatapan, setiap bisik-bisik yang belum terdengar. Ia ingin berbalik dan pergi, meninggalkan lobi itu tanpa memberikan mereka kesempatan untuk melihatnya. Tapi sesuatu di dalam hatinya menahan langkah itu. Dina muncul dari arah pintu masuk samping, dengan senyuman hangat dan pandangan penuh kepedulian. Risma. Suaranya lembut tapi jelas menembus tekanan yang menyelubungi Risma. Aku senang kamu datang. Jangan biarkan mereka mengusikmu. Risma tersenyum tipis, menekankan ketenangan yang ia pakai sebagai tameng. Aku hanya ingin melihat proyek ini berjalan, jawabnya singkat. Tapi di balik kata-kata itu, Risma merasakan konflik batin yang mendesak. Rasa takut akan penilaian mereka berbaur dengan kemarahan yang ia tahan selama bertahun-tahun. Apakah ia akan diam lagi? Atau akhirnya menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa dianggap remeh? Adit bergerak lebih dekat, menatap Risma dengan nada yang halus tapi menusuk. Kamu tetap terlihat biasa saja, katanya sambil mencondongkan tubuh, senyum tipis tapi menusuk. Bu Ratna tertawa pelan di sampingnya. Ya, Risma, selalu begitu. Sepertinya tidak ada yang berubah. Kata-kata itu bukan hanya penghinaan. Itu adalah serangan halus yang menyalakan semua luka lama Risma, luka yang ia simpan rapat agar tidak mengganggu kehidupan barunya. Risma menghela napas dalam-dalam, menundukkan kepala sejenak. Tubuhnya ingin menepis, ingin membalas, ingin menunjukkan siapa dirinya sekarang. Namun ia tetap diam, menahan amarah dan rasa sakit, menyadari bahwa setiap reaksi bisa dimaknai oleh mereka sebagai kelemahan atau arogansi. Tekanan batin itu meningkat. Setiap kata mereka seperti pisau yang menari di atas luka lama. Dina menggenggam lengan Risma sebentar, memberi dorongan kecil tapi penting. Tenang. Jangan biarkan mereka menang sebelum waktunya, bisiknya. Risma mengangguk pelan, menguatkan diri, tapi hatinya tetap bergejolak. Ia menyadari satu hal, diam sekarang mungkin aman, tapi diam juga berarti membiarkan mereka meremehkan lagi. Ketika acara peresmian mulai, Risma berdiri di pojok lobi, mengamati setiap gerak-gerik tamu, setiap ucapan investor. Ia menandai siapa yang bisa menjadi sekutu, siapa yang harus diwaspadai. Namun dalam hatinya, pertanyaan muncul. Bagaimana jika diamnya selama ini hanya memperpanjang bayangan masa lalunya? Bagaimana jika kehadirannya, yang tampak biasa, malah membuatnya terlihat lemah? Risma menatap lantai mewah hotel, memeluk tasnya lebih erat. Ia tahu, hari itu ia harus memutuskan sesuatu, tetapi keputusan kecil itu sudah berisiko. Menjadi tamu biasa mungkin aman, tapi harga diri dan luka lama menuntut sesuatu yang lebih.
sebuah langkah kecil yang bisa mengubah cara orang melihatnya, dan dirinya sendiri. Risma masih berdiri di sudut lobi hotel, menahan napasnya saat gemericik air mancur menutupi sedikit kegelisahan yang terus mengalir di dada. Perasaan malu dan sakit hati kemarin tidak hilang begitu saja. Ia menyadari bahwa kehadirannya di peresmian ini belum membuatnya aman. Diamnya kemarin hanya menunda badai, bukan menghentikannya. Di dekat panggung kecil tempat sambutan sedang berlangsung, Bu Ratna mencondongkan tubuh ke Adit, senyum tipis di wajahnya yang selalu tampak superior. Risma di sini, ya? Sungguh, kamu benar-benar tahu cara menempatkan diri, katanya, nada mengejek terselip di balik kata-kata halusnya. Risma mendengar itu meski mereka berbicara perlahan. Suara itu seperti jarum halus yang menancap ke dalam harga dirinya. Adit, seperti biasa, memilih diam. Tatapannya kosong namun penuh perhatian, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak peduli, tapi justru membuat Risma merasa lebih terasing. Diam Adit selalu menjadi siksaan tersendiri. Tanpa kata-kata pun, Risma bisa merasakan penilaian dan penghakiman yang menyesakan. Ia mengingat malam-malam setelah perceraian ketika diamnya Adit lebih menyakitkan daripada amarahnya. Kini, diam itu muncul kembali, menusuk lebih dalam karena Risma berada di tempat umum dan setiap orang bisa melihat ekspresinya. Risma menegakkan punggungnya, menahan emosi yang ingin meledak. Ia menelan rasa sakit itu, mengubahnya menjadi senyum tipis yang rapuh. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Setiap kata bisa menjadi senjata bagi mereka untuk menyerangnya lebih jauh. Dalam diam, ia menimbang langkahnya. Apakah ia akan meninggalkan lobi dan menghindari mereka, atau tetap di sini untuk menyaksikan dan membuktikan bahwa ia bukan wanita yang mudah dipermainkan? Dina yang berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan itu. Biarkan saja mereka, bisiknya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka sekarang. Fokus saja pada dirimu sendiri. Namun Risma tahu bahwa fokus pada dirinya sendiri bukan berarti aman. Hati kecilnya menuntut sesuatu yang lebih. Ia ingin mereka menyadari kesalahan mereka, tapi ia belum tahu caranya tanpa menimbulkan konflik besar di depan semua orang. Bu Ratna melangkah lebih dekat, suara lembut tapi menusuk. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Tempat seperti ini, bukan untukmu, Risma. Setiap kata yang keluar seakan menekan seluruh keberanian Risma. Tubuhnya gemetar sedikit, dan rasanya seluruh lobi mengamati reaksi yang akan ia tunjukkan. Ia bisa membalas dengan ucapan pedas atau mengungkapkan kemarahan, tapi itu bisa membuatnya terlihat kehilangan kendali, dan ia tidak mau memberi mereka kepuasan itu. Risma menggenggam tasnya lebih erat, merasakan tekstur kulit yang dingin di telapak tangan sebagai jangkar untuk tetap tenang. Napasnya datang dan pergi dengan berat, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah Bu Ratna. Tanpa sepatah kata pun, ia menandai keberadaannya sebagai sosok yang tidak mudah dipermainkan. Namun diamnya itu juga menciptakan ketegangan baru dalam dirinya. Rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan bercampur, membentuk konflik batin yang tidak bisa ia hindari. Adit bergerak sedikit, menundukkan kepala, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sikapnya seolah berkata, "Kamu tetap di sini, tapi jangan harap aku peduli." Risma menahan desah kecil, merasa seluruh masa lalunya kembali menghantamnya. Ia tahu, di balik diam itu, Adit tidak melihatnya sebagai wanita kuat, tapi sebagai seseorang yang bisa diremehkan. Tekanan itu membuat Risma sadar bahwa diamnya sekarang adalah pilihan berisiko. Aman untuk saat ini, tapi memperpanjang luka lama yang belum sembuh. Dina menggenggam lengan Risma, memberikan dorongan lembut tapi tegas. Kamu bisa melewati ini, Risma. Jangan biarkan mereka mengendalikan perasaanmu. Risma menatap sahabatnya sebentar, menelan rasa sakit, dan menegaskan dalam hati, ia harus tetap kuat. Tetapi keputusan kecil itu, untuk tetap diam, menahan emosi, dan tidak menghindar, menjadi pertaruhan batin yang berat. Setiap detik di dekat Adit dan Bu Ratna adalah ujian, dan Risma menyadari bahwa ujian ini baru permulaan. Risma berdiri tegak, wajahnya tetap tenang di depan tamu dan staf hotel, tapi hatinya berkecamuk. Pilihan untuk diam saat itu memberikan kesan wibawa, tetapi tekanan batin baru muncul. Bagaimana jika diamnya terlalu lama membuatnya kehilangan kendali atas harga diri sendiri? Sebuah konflik internal baru mulai menuntut keputusan yang lebih besar.
Setelah menghadapi ejekan Bu Ratna dan diamnya Adit di tengah lobi, Risma berjalan perlahan menuju area lounge hotel yang lebih tenang. Gemericik air mancur masih terdengar samar, tapi riuh tamu di peresmian menambah beban yang tak kasat mata. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena tekanan batin yang terus menekan, menuntutnya menilai diri sendiri. Apakah ia benar-benar berada di tempat yang seharusnya? Dina muncul di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Kamu tegang sekali, Riz. Aku bisa merasakannya. Suaranya menenangkan, namun jelas menunjukkan kepedulian. Dengar, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Tidak sekarang, tidak di sini. Risma menatap sahabatnya, senyum tipis terukir di bibirnya, tapi matanya tetap menunjukkan kegelisahan yang ia sembunyikan. Aku tahu, Din, jawabnya pelan. Tapi entah kenapa, aku masih takut dianggap tidak berarti. Aku takut semua orang di sini melihatku seperti dulu, seorang yang tak pernah dihargai. Kata-kata itu mengalir dengan berat, seakan menumpahkan sebagian beban yang selama ini ia tahan sendiri. Dina menghela napas, memandang lobi luas yang dipenuhi tamu dan investor. Risma, jangan biarkan rasa takut itu mengendalikanmu. Kau lebih dari apa yang mereka pikirkan. Aku tahu kau punya sesuatu yang mereka tidak tahu. Mata Dina berbinar, tapi ia tetap menjaga agar Risma tidak terdorong untuk bereaksi terlalu cepat di depan orang lain. Risma menundukkan kepala, jari-jari menyentuh tepi tas yang ia bawa. Dalam hati, ia mengingat semua malam yang dihabiskan sendirian, membangun sesuatu dari nol, merancang detail demi detail proyek hotel ini. Ia mengenal setiap sudut bangunan, setiap sistem kerja, dan setiap keputusan yang membuat hotel ini berdiri megah. Namun semua itu masih tersembunyi dari mereka. Sebuah rahasia yang jika terungkap terlalu cepat bisa memicu ledakan, atau malah menghancurkan citranya sendiri jika salah mengelolanya. Risma menatap sekeliling, melihat tamu yang mengagumi dekorasi, para pegawai yang bergerak cepat mengurus acara, dan senyum manis Maya yang memberi aba-aba profesional kepada staf. Ia merasa aneh. Tubuhnya ada di tempat ini, hatinya menuntut pengakuan, tetapi kepemilikan yang sebenarnya ia pegang masih rahasia. Rasa frustrasi itu membuat dadanya sesak. Apakah ia harus menunggu waktu yang tepat, atau ada cara lain untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi sosok yang bisa diremehkan? Risma. Suara Dina memanggil lembut, menariknya keluar dari pusaran pikirannya. Aku tahu kau merasa seperti ini berat, tapi ingat, diammu bukan tanda kelemahan. Kau sedang mengumpulkan kekuatan untuk momen yang tepat. Kau harus memilih dengan hati-hati, bukan karena takut pada mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Risma menatap Dina sebentar, merasakan hangatnya dukungan yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan dari Adit atau Bu Ratna. Ia ingin berkata, aku ingin segera menunjukkan, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia sadar, meski tekanan dari masa lalu dan ejekan sekarang menekan, setiap gerakan terburu-buru bisa menjadi bumerang. Diamnya menjadi pilihan berisiko, karena sambil menunggu, ia harus menahan perasaan sakit dan takut yang semakin dalam. Setelah beberapa saat hening, Risma menghela napas panjang dan memutuskan berjalan kembali ke area lobi. Ia melangkah dengan wibawa yang dipaksakan, meski hati dan pikirannya masih bergejolak. Setiap tatapan yang ia terima, setiap senyum tipis yang ia berikan pada tamu, menjadi latihan pengendalian diri, latihan yang melelahkan tetapi perlu. Tekanan batin meningkat, bukan karena orang lain, tapi karena konflik internalnya sendiri, antara keinginan untuk menunjukkan kekuatan dan kebutuhan untuk tetap menjaga rahasia yang bisa menghancurkan hubungan lama jika terungkap terlalu cepat. Risma berdiri di dekat bar hotel, memegang gelas air dingin sambil menatap panorama lobi. Ia tahu satu hal, diamnya mungkin melindungi dirinya sekarang, tapi tekanan batin baru muncul. Ia harus memutuskan kapan dan bagaimana menghadapi mereka, tanpa membiarkan masa lalunya atau ejekan mereka menguasai dirinya. Keputusan kecil untuk tetap terlihat tenang adalah langkah awal, tapi penuh risiko. Setelah menegakkan wibawa di tengah lobi, Risma berdiri di pojok ruangan, mencoba menarik napas panjang dan menenangkan pikirannya. Namun tekanan batin yang ia rasakan semakin berat. Bisikan kata-kata Bu Ratna kemarin masih menempel di telinganya, seolah suara itu menari-nari di udara dan menembus setiap percakapan tamu di sekitar.
Rasa sakit yang tak terlihat itu kini mulai menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya, melalui tatapan yang tak sengaja bertemu atau senyum yang menyembunyikan ejekan. Tidak lama kemudian, Risma menyadari hal yang lebih menegangkan. Bu Ratna mulai menyebar bisik-bisik halus tentangnya ke tamu-tamu lain, investor, dan staf hotel yang berada di peresmian. Lihat Risma itu. Masih saja mencoba hadir di acara yang seharusnya di luar jangkauannya, kata Bu Ratna dengan nada tipis, terselip kesombongan yang membuat sekelilingnya menoleh sebentar. Tatapan mereka yang mendengar membuat Risma merasakan denyut malu yang membakar pipinya. Adit, yang berdiri di samping ibunya, menepuk pundak Bu Ratna dan menambahkan sedikit komentar, seakan membenarkan narasi itu. Ya, sepertinya memang begitu. Tapi tidak apa-apa. Kita biarkan saja dia mencoba menyesuaikan diri, ujarnya dengan nada ringan yang menyembunyikan ketidakpedulian. Namun bagi Risma, nada itu seperti pisau halus yang menembus rasa percaya dirinya. Diamnya Adit membuat Risma merasa semakin terasing, mengingatkan kembali malam-malam saat ia sendirian menghadapi ejekan dan penilaian mereka. Risma menatap sekelilingnya, mencoba menilai setiap reaksi. Tamu-tamu yang mendengar bisik-bisik itu tampak menahan tawa kecil, menunduk sebentar, atau sekadar menukik pandangan penuh penasaran ke arahnya. Setiap tatapan seperti menambah lapisan rasa tidak aman dalam dirinya. Ia merasakan keraguan menyelinap. Apakah hadir di peresmian ini adalah keputusan yang tepat? Atau ia seharusnya menolak sejak awal dan menghindari semua penghinaan yang kini tak bisa dihindari? Dina yang berdiri tidak jauh, segera menyadari ketegangan yang meningkat di wajah Risma. Ia menyentuh lengan Risma dengan lembut. Risma, jangan biarkan mereka menentukan bagaimana perasaanmu. Bisik-bisik itu hanya kata-kata kosong. Kau tahu siapa dirimu, bukan mereka. Mata Dina menatap penuh perhatian, memberi penguatan yang Risma butuhkan. Namun Risma hanya mengangguk pelan. Kata-kata Dina menenangkan sedikit, tetapi tidak bisa menghapus rasa sakit yang menusuk di dada. Risma merasakan denyut sakit lama muncul kembali. Rasa takut dianggap tidak cukup baik, tidak pantas, dan tidak berarti. Ia menekan napasnya, mencoba menenangkan pikiran. Namun setiap langkah yang diambilnya di ruang yang sama dengan Adit dan Bu Ratna terasa seperti ujian berat. Satu gerakan, satu ekspresi wajah yang salah, bisa menjadi bahan ejekan berikutnya. Ia mulai menyadari bahwa tekanan ini bukan hanya soal mereka berdua, tapi juga tentang bagaimana ia memandang dirinya sendiri di tengah situasi ini. Mata Risma tertuju pada sudut hotel, di mana para staf bergerak luwes mengurus tamu dan menyambut investor. Maya muncul sebentar, memberi isyarat profesional kepada pegawai, dan senyum singkatnya menenangkan hati Risma. Namun Risma tahu ia tidak bisa mengandalkan siapapun untuk menutup rasa takut dan ragu dalam dirinya. Ia harus memutuskan sendiri. Apakah akan tetap berada di tengah kerumunan ini dan menahan rasa sakit, atau mencari jalan mundur yang lebih aman namun tampak seperti kekalahan? Risma menggenggam tasnya lebih erat, merasakan tekstur kulit yang dingin di tangan seperti jangkar untuk tetap stabil. Ia tahu bahwa setiap pilihan kecil hari ini, diam, menahan emosi, tetap berada di tempat, atau mundur, akan membentuk arah langkahnya selanjutnya. Tekanan batin meningkat, bercampur dengan ketegangan sosial. Bisik-bisik dan komentar halus dari Adit dan Bu Ratna menuntutnya menemukan strategi untuk menjaga harga diri sekaligus menahan amarah yang mendidih. Risma menatap sekeliling lobi, menahan napas, dan mengangkat dagu sedikit untuk menunjukkan ketenangan di depan tamu. Namun di dalam hati, ia sadar satu hal. Setiap keputusan untuk tetap berada di sini adalah langkah kecil yang berisiko. Diam saat ini mungkin aman secara sosial, tapi bisa menimbulkan tekanan batin baru yang jauh lebih berat jika terus ditahan. Risma menutup mata sebentar, merasakan konflik internal yang tak terlihat, dan menyiapkan diri untuk menghadapi sisa acara dengan kewaspadaan yang makin tajam. Risma berdiri di sisi lounge hotel, menatap para tamu yang hilir mudik dengan senyum yang terlatih. Bisik-bisik dan tatapan sinis dari Bu Ratna, disertai diam Adit, masih terngiang di telinganya, membuat dada terasa sesak. Tekanan batin yang mulai muncul kemarin dan hari ini menumpuk, seakan menuntutnya mengambil keputusan segera, bertindak atau menunggu. Ia menelan napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya tak mau berkurang. Tiba-tiba, Hadi, konsultan profesional yang selalu bekerja dekat dengan Risma, muncul dari arah meja koordinasi acara.
Risma, sapanya dengan suara lembut tapi tegas. Bisakah kita bicara sebentar? Risma mengangguk, mengikuti Hadi ke area yang lebih sepi, jauh dari tatapan tamu dan bisik-bisik Bu Ratna. Hadi menatapnya dengan serius. Aku tahu situasi ini sulit. Aku juga melihat bagaimana mereka memperlakukanmu, ujarnya. Tetapi kau harus bersabar. Sekarang bukan waktunya menunjukkan segalanya. Risma menundukkan kepala, napasnya masih berat. Tapi, Hadi, mereka, Bu Ratna, Adit, mereka terus merendahkanku. Rasanya setiap detik aku menahan diri, aku seperti kehilangan diriku sendiri. Suaranya nyaris bergetar, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak meledak. Hadi mengangguk, menyadari tekanan batin Risma. Aku mengerti. Dan aku ingin kau tahu satu hal, kau tidak seharusnya menanggung semua ini sendirian. Kau memiliki peran besar dalam proyek ini. Tanpa kerja kerasmu, hotel ini tidak akan berdiri seperti sekarang. Semua desain, konsep, bahkan keputusan teknis yang mereka kagumi, itu semua datang dari tanganmu. Mendengar kata-kata itu, dada Risma seperti tertusuk sekaligus diberi sedikit kelegaan. Ia tahu hal itu, tapi tidak pernah diakui secara terbuka, apalagi di depan Adit dan Bu Ratna. Hadi mengulurkan tangan, menepuk pundak Risma dengan lembut. Kesabaran sekarang akan menjadi kekuatanmu nanti. Jangan buru-buru membalas. Tunggu saat yang tepat, dan semua akan terlihat jelas. Risma menelan ludah, menatap Hadi, hatinya campur aduk. Kata-kata Hadi menenangkan sebagian rasa sakitnya, tapi sekaligus menyalakan amarah yang ia tahan selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa selama ini, semua pengorbanannya, semua kerja kerasnya, tidak terlihat oleh mereka yang dulu merendahkannya. Kini, ia berada di titik di mana ia bisa menegaskan diri, tapi harus memilih momen yang tepat. Risma melangkah perlahan, mengelilingi area lounge, menatap setiap sudut hotel yang begitu dikenalnya. Setiap lampu gantung, karpet, bahkan alur peletakan furnitur, semua keputusan itu adalah hasil keringatnya. Dan meskipun kini tampak seperti tamu biasa, hatinya tahu betul bahwa ia memiliki kendali yang lebih besar daripada yang mereka kira. Namun, tekanan batin muncul kembali. Bagaimana menahan semua perasaan ini, tetap terlihat tenang, tanpa menyinggung atau memicu konflik yang belum saatnya? Dina muncul di sampingnya, menyadari perubahan ekspresi Risma. Kau terlihat lebih tegang dari sebelumnya, katanya. Risma tersenyum tipis, hanya di mata Dina. Hadi bilang, aku punya peran besar dalam proyek ini. Tapi, aku harus menunggu waktu yang tepat. Sulit rasanya tetap diam ketika ingin meledak. Dina mengangguk, menepuk bahunya. Aku tahu. Tapi setiap keputusan untuk menahan diri sekarang adalah langkah strategis. Kau sedang mengumpulkan kekuatan, bukan menyerah. Risma menatap ke lantai marmer, merasakan kombinasi lega dan frustrasi. Kata-kata itu benar. Menahan diri adalah strategi, tapi tekanan batin membuatnya semakin hampir pecah. Risma menarik napas panjang, merasakan campuran perasaan yang berat, kelegaan karena pengakuan Hadi, marah karena bisik-bisik dan diamnya Adit, dan cemas karena ia harus tetap menahan diri di hadapan semua orang. Pilihan kecil muncul. Apakah ia akan terus diam, tetap menahan tekanan batin, atau mulai merencanakan langkah pertama untuk membalikkan keadaan? Setiap detik yang ia habiskan menahan diri adalah ujian baru, ujian yang ia tahu akan menentukan harga dirinya. Risma berdiri kembali di sisi lounge, menatap tamu yang berlalu lalang, jari-jari menggenggam tas dengan lebih erat. Ia tahu satu hal, menahan diri hari ini adalah keputusan berisiko, karena sekaligus meningkatkan ketegangan batin yang semakin sulit ditahan. Diam dan kesabaran menjadi alat sekaligus beban. Dan Risma menyadari bahwa setiap detik menunda reaksi adalah langkah menuju momen yang lebih besar. Momen yang harus ia persiapkan dengan cermat. Risma berdiri tegak di sisi lounge, berusaha menahan napas dan rasa panas di pipinya. Percakapan terakhir dengan Hadi masih berputar di kepala, memberi sedikit kekuatan tapi juga menambah beban. Ia menyadari satu hal, menahan diri adalah strategi, tapi menahan diri di hadapan Adit dan Bu Ratna seperti berjalan di atas kaca yang tajam. Setiap detik bisa melukai. Tiba-tiba, Adit melangkah mendekat dengan senyum tipis yang seolah ramah, tapi matanya dingin. Risma, kau seharusnya tidak berada di sini.
Area VIP ini khusus untuk tamu dan investor utama, katanya, nada suara yang halus namun jelas menegaskan batas. Bu Ratna mengangguk di belakangnya, menambahkan, "Ya, sebaiknya kamu pindah ke area umum. Kita tidak ingin ada kesalahpahaman, bukan?" Setiap kata yang keluar dari mulut mereka membuat Risma merasakan gelombang malu dan sakit yang tak kasat mata. Mereka tidak menghardiknya secara kasar, tetapi cara itu jauh lebih menyakitkan, seperti dicubit perlahan di setiap ujung hatinya. Tatapan mereka penuh penghakiman, seolah menegaskan, "Kamu tidak pantas berada di sini." Beberapa tamu yang mendengar ucapan Bu Ratna menoleh, mata mereka berkilat penasaran. Risma merasakan tatapan itu menembus dirinya, membuat seluruh usaha menahan harga diri terasa rapuh. Setiap langkah yang ia ambil untuk tetap tenang terasa berat, seolah seluruh tubuhnya menentang tekanan yang membakar dari dalam. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri, tapi dada tetap sesak. Rasa malu dan sakit hati yang lama ia simpan kini muncul bersamaan. Ejekan sosial, pengkhianatan diamnya Adit, dan sikap superior Bu Ratna. Setiap elemen itu menyatu, menciptakan ketegangan batin yang hampir membuatnya tersungkur. Namun ia menahan air mata, menelan amarah, dan memilih diam. Dina yang berdiri tidak jauh, menyadari apa yang terjadi. Ia menggenggam tangan Risma sebentar, memberi dorongan lembut. "Tetap tenang, Ris. Jangan biarkan mereka melihatmu kehilangan kendali," bisiknya. Risma menatap sahabatnya, merasakan campuran rasa terima kasih dan frustrasi. Kata-kata Dina menenangkan sebagian amarahnya, tapi mereka juga menambah beban. Bagaimana menahan diri sambil tetap menjaga harga diri ketika semua mata menatap dan menilai setiap gerakan? Risma melangkah perlahan, memindahkan diri ke area umum lounge, seolah mengikuti aturan yang dibuat Adit dan Bu Ratna, meski hatinya memberontak. Ia menahan napas, menahan rasa sakit yang terasa menumpuk di dada. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas permukaan tipis yang bisa retak kapan saja. Ia menandai setiap tatapan yang masih menempel di tubuhnya, mencatat setiap ejekan halus yang ia dengar, dan menyimpan semuanya untuk waktu yang tepat. Waktu ketika ia akan menunjukkan kekuatannya tanpa memberikan mereka kepuasan saat ini. Adit menoleh sebentar, memastikan Risma bergerak menjauh, kemudian kembali berbicara dengan investor seolah tidak terjadi apa-apa. Bu Ratna tersenyum tipis, puas dengan cara mereka memindahkan Risma, seolah menegaskan bahwa wanita itu tetap di tempat yang seharusnya. Bagi Risma, senyum mereka menjadi seperti bara di hatinya, hangat tapi menyakitkan, mengingatkan bahwa ia sedang diperhitungkan, namun tidak dihargai. Risma menatap meja resepsionis, memegang gelas air dingin, mencoba menenangkan tangan yang sedikit gemetar. Setiap napas terasa berat, tapi ia tahu satu hal. Menahan diri adalah strategi, sekaligus ujian batin terbesar hari itu. Ia harus memutuskan apakah akan tetap diam dan menahan sakit ini, atau mulai merencanakan langkah pertamanya untuk membalikkan keadaan. Tekanan batin meningkat pesat. Setiap detik menunda tindakan membuat amarah dan rasa sakit semakin menumpuk. Namun setiap gerakan terburu-buru bisa memperlihatkan kelemahannya di hadapan mereka. Risma berdiri di area umum lounge, wajah tetap tenang. Senyum tipis dipaksakan untuk tamu yang lewat. Di dalam hati, ia merasakan konflik yang membara. Diam dan menahan emosi adalah langkah aman, tapi risiko baru muncul. Bagaimana jika menahan terlalu lama membuat dirinya terlihat lemah? Padahal ia tahu kekuatannya lebih besar dari yang mereka kira? Tekanan batin itu menandai keputusan kecil berisiko. Diam saat ini adalah pilihan, tapi bukan tanpa konsekuensi. Risma duduk di sudut lounge. Jari-jari masih menggenggam gelas air dingin. Napasnya berat meski wajahnya tampak tenang. Pengusiran halus oleh Adit dan Bu Ratna masih membekas, meninggalkan rasa malu yang sulit dihapus. Tatapan tamu-tamu yang menonton perlakuan itu seolah menekankan satu hal. Ia berada di bawah pengawasan, selalu dipantau, selalu dinilai. Dina mendekat, wajahnya memerah, mata berkilat dengan kemarahan yang sulit disembunyikan. "Risma, aku tidak bisa membiarkan mereka bersikap seperti itu kepadamu," katanya dengan suara bergetar, tegas. "Kau seharusnya membuka kebenaran sekarang, membuat mereka mengerti siapa dirimu sebenarnya." Risma menundukkan kepala, merasakan campuran lega dan frustrasi. Kata-kata Dina membakar sebagian amarah yang telah ia tahan, tapi ia mengangkat tangan,
menahan sahabatnya. Tidak, Din, bukan sekarang, ucap Risma lembut, tapi penuh wibawa. Kemenangan tanpa kesiapan batin hanya akan sia-sia. Aku tidak mau menunjukkan kekuatanku ketika aku sendiri belum siap menghadapinya. Dina menatapnya dengan bingung, emosi marah bercampur dengan kekhawatiran. Risma, mereka terus mempermalukanmu. Setiap detik yang kau diam, mereka menang. Risma menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang menumpuk di dadanya. Ia tahu Dina benar secara logika, tapi hatinya memberi peringatan yang berbeda. Kekuatan yang ditunjukkan tanpa kesiapan batin bisa menjadi bumerang, dan ia belum ingin menyerahkan sebagian dari rahasia terbesar dalam hidupnya, posisi sebenarnya dalam proyek hotel. Ia menghela napas dalam, mencoba menenangkan badai yang menggelegak di hatinya. Din, dengar, aku tahu ini sulit, tapi ini bukan tentang menang sekarang. Ini tentang menang dengan cara yang tepat, ucapnya sambil menatap mata sahabatnya. Aku masih harus mengendalikan amarah, menahan sakit, dan menunggu saat yang tepat. Kalau aku meledak sekarang, aku hanya akan terlihat lemah dan emosional, bukan kuat. Dina menundukkan kepala, perlahan mengerti keputusan Risma. Tapi dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang belum reda. Ia tahu sahabatnya memiliki alasan yang logis, namun melihat Risma menahan diri di tengah penghinaan membuat hatinya panas. Ia menggenggam tangan Risma sebentar, memberi dorongan lembut. Baiklah, tapi aku akan selalu di sampingmu. Jangan biarkan mereka menguasai perasaanmu. Risma mengangguk, meski rasa sakitnya masih mengalir. Ia sadar satu hal, konflik terbesar yang harus ia hadapi bukan hanya Adit atau Bu Ratna, bukan bisik-bisik tamu, bukan ejekan yang disamarkan dalam senyum tipis. Konflik terbesar adalah rasa takutnya sendiri, takut terlihat lemah, takut diremehkan, takut dianggap tidak berarti. Semua tekanan eksternal hanya memperkuat konflik batin yang sudah lama ia bawa. Ia menatap sekeliling, melihat tamu-tamu yang menikmati acara tanpa menyadari pergulatan di dalam dirinya. Rasanya seperti dunia ini berputar di luar jangkauannya, sementara di dalam, ia harus menyeimbangkan rasa sakit, kemarahan, dan ketenangan yang dipaksakan. Setiap napas yang ia ambil menjadi latihan pengendalian diri, latihan yang melelahkan tetapi esensial. Risma menyadari bahwa pilihan diamnya adalah pedang bermata dua. Ia menjaga harga diri dan mengumpulkan kekuatan batin, tapi setiap detik menunda reaksi membuat tekanan internal semakin mendesak. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan apakah ia benar-benar bisa berdiri tegak di hadapan mereka nanti atau hancur oleh emosi yang tertahan terlalu lama. Risma menegakkan dagu, menatap ke arah Adit dan Bu Ratna dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang, senyum tipis dipaksakan, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu tekanan batin yang meningkat saat ini adalah pertanda. Ia harus memutuskan dengan tepat kapan waktunya untuk bertindak, karena diamnya saat ini adalah pilihan berisiko, strategi yang bisa memperkuat dirinya, tapi sekaligus menumpuk konflik batin yang semakin sulit ditahan. Risma berdiri di pojok lobi, menatap tamu yang lalu lalang dengan senyum tipis yang terlatih. Ia masih merasakan tekanan batin yang mendidih setelah pengusiran halus Adit dan Bu Ratna. Setiap tatapan yang ia tangkap dari tamu atau staf seperti mengukur keberadaannya, menanyakan tanpa kata-kata, apakah ia memang pantas di sini? Di belakangnya, Maya muncul dengan clipboard di tangan, matanya menyipit saat menatap interaksi Risma dengan panitia. Aku merasa ada yang aneh, Risma, bisiknya, suara rendah namun tegas. Beberapa panitia terlihat terlalu memperhatikanmu, dan mereka memberi batasan yang tidak biasa. Ini tidak normal. Maya menatapnya dengan serius, nada cemas yang jelas terlihat. Risma menoleh perlahan, merasakan ketegangan meningkat. Mata Maya yang waspada adalah pengingat bahwa rahasianya bisa terungkap kapan saja, bahkan dari orang yang paling profesional sekalipun. Ia menahan napas, menahan dorongan untuk menjelaskan segalanya. Maya, kau harus tetap profesional, katanya pelan, tapi tegas. Jangan mengungkapkan apapun. Tidak sekarang. Aku tidak ingin situasi ini jadi berantakan. Maya mengangguk pelan, tapi ekspresinya menunjukkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang tertahan. Tapi Riz, mereka memperlakukanmu seperti tamu biasa, atau bahkan lebih rendah. Kau pasti merasa tidak nyaman, katanya,
Suaranya hampir bergetar karena keprihatinan. Risma menelan ludah, napasnya berat. Ya, aku merasa sakit dan malu. Tapi aku harus menahan diri. Menunjukkan emosiku sekarang hanya akan memberi mereka kemenangan yang salah. Ia memandang sekeliling, melihat tamu-tamu yang berjalan tanpa menyadari pergulatan batin yang terjadi di satu sudut hotel. Mata Maya yang penuh perhatian membuatnya sadar bahwa meski ia diam, ancaman pengungkapan rahasia tetap ada. Tekanan emosional meningkat dengan cepat. Risma menyadari satu hal, bukan hanya Adit atau Bu Ratna yang menjadi sumber konflik, tapi beban rahasia itu sendiri. Setiap orang yang bisa membaca situasi secara cermat, seperti Maya, bisa menjadi risiko jika ketidaksabaran atau kesalahan kecil terjadi. Ia harus mengendalikan setiap gerakan, setiap tatapan, setiap senyum. Bahkan di bawah sorotan lampu mewah dan bisik-bisik tamu yang penasaran, Risma harus tetap tampak tenang. Dina muncul di sampingnya, menggenggam lengan Risma. "Kau masih terlihat tegang," ucapnya pelan, menatap mata sahabatnya. Risma menoleh, menahan desah kecil. "Ini semakin berat, Din." Tekanan dari mereka, ditambah menjaga rahasia. Rasanya seperti menahan badai sendirian. Dina menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tahu, tapi kau punya kontrol, Risma. Kau bisa memilih kapan menunjukkan kekuatanmu. Jangan biarkan rasa takut atau rasa bersalah menguasai langkahmu. Kau harus tetap tenang sampai waktu yang tepat." Risma mengangguk, tetapi tekanan batin semakin nyata. Ia menatap ke arah Maya, menilai setiap gerak tubuh dan ekspresinya. Setiap gerakan Maya yang penasaran menjadi pengingat akan tanggung jawabnya. Rahasia kepemilikan hotel tidak boleh bocor. Ia sadar bahwa konflik terbesar bukan hanya menghadapi Adit dan Bu Ratna atau tatapan tamu, tapi rasa takut terlihat lemah, takut diremehkan, dan takut rahasia itu terbuka sebelum waktunya. Risma menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Setiap pilihan yang ia buat sekarang adalah keputusan berisiko, menahan diri dan menjaga rahasia, atau memberi sinyal yang bisa diartikan salah oleh orang lain. Ia menelan sakit hati dan rasa frustasi, menegaskan dalam hatinya bahwa kemenangan nyata hanya akan tercapai jika batinnya siap. Risma berdiri di tengah lobi, wajah tetap tenang, senyum tipis untuk tamu-tamu yang lewat, tangan menggenggam tas dengan kuat. Tekanan batin meningkat, campur aduk dengan rasa takut dan kesadaran akan tanggung jawab rahasia yang ia simpan. Ia tahu satu hal, keputusan untuk tetap diam dan menahan emosi adalah langkah berisiko, karena semakin lama ditahan, semakin berat beban batin yang harus ia tanggung. Risma berdiri di dekat jendela besar lobi, menatap keramaian yang terus bergerak di sekitarnya. Ia bisa merasakan tatapan tamu yang masih penasaran dengan posisinya, bisik-bisik yang terdengar samar, dan senyum tipis yang disembunyikan di balik anggukan sopan. Tekanan batin yang selama ini ia tahan mulai terasa seperti bara yang menyala di dalam dada, lebih panas, lebih berat, dan semakin sulit dikendalikan. Di sisi lain ruangan, Adit berjalan di antara tamu dan investor, tersenyum penuh percaya diri, mengulang beberapa cerita tentang hotel baru yang ia bangun pasca cerai. Nada bicaranya dipenuhi kesombongan tipis, seakan setiap sudut hotel adalah simbol keberhasilan pribadinya, sementara Risma hanyalah bayangan yang ia anggap tak berarti. "Ini hotelku sekarang," bisik Adit pada salah seorang investor, suara rendah namun tegas. "Kami bekerja keras, dan aku senang bisa menghadirkan yang terbaik." Senyum di wajahnya sempurna, tetapi Risma tahu, di balik kata-kata itu, ada penghinaan yang tersirat. Ini adalah dunia yang seharusnya ia tak punya hak berada di dalamnya. Risma menutup mata sebentar, mencoba menenangkan napasnya. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini, menahan amarah dan rasa sakit demi strategi Hadi, justru memberikan Adit dan Bu Ratna kesempatan untuk memperkuat narasi mereka sendiri. Setiap bisikan, setiap tatapan investor, bahkan senyum tipis Bu Ratna, menjadi pengingat pahit. Langkah menahan diri yang ia pilih kini memperparah penghinaan yang ia terima. Bu Ratna muncul di pojok ruangan, tersenyum tipis sambil menatap daftar tamu dan panitia. "Sepertinya kita harus merencanakan sesuatu yang lebih eksklusif untuk internal, tanpa mengganggu tamu utama," gumamnya pelan pada asistennya. Meskipun suaranya rendah, Risma menangkap maksudnya. Bu Ratna tengah merencanakan pesta internal yang sengaja mengecualikan dirinya,
Sebuah penghinaan terselubung yang menegaskan bahwa Risma tidak dianggap layak di lingkaran penghargaan mereka. Risma menelan ludah, perasaan kecewa dan marah bergabung dalam satu badai di dalam hatinya. Ia menyadari, semakin ia diam, semakin mereka bermain dengan harga dirinya. Diamnya yang direncanakan sebagai strategi perlindungan kini terasa seperti membiarkan diri dipermainkan. Ia menatap jendela, melihat cahaya lampu yang memantul di lantai marmer, menyadari bahwa setiap keputusan untuk menahan diri membawa konsekuensi yang tak terduga. Dina muncul di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Risma, aku melihat mereka menyingkirkanmu dari lingkaran mereka. Ini menyakitkan, tapi kau masih punya kendali, ucapnya pelan. Risma menoleh, matanya penuh konflik. Aku tahu, Din. Tapi semakin aku diam, semakin mereka menang. Aku menahan diri untuk strategi, tapi sekarang, rasanya aku hanya membiarkan mereka mempermalukanku. Suaranya hampir berbisik, dipenuhi amarah yang tersembunyi di balik wibawa yang dipaksakan. Risma menutup mata sebentar, merasakan campuran emosi yang bergejolak, frustrasi, sakit hati, dan ketegangan karena setiap tindakan yang salah bisa merusak rencana yang sudah ia bangun. Ia sadar satu hal, konflik terbesar bukan hanya menghadapi Adit atau Bu Ratna, tetapi menghadapi rasa takutnya sendiri. Takut terlihat lemah, takut diremehkan, dan takut bahwa semua usaha yang ia lakukan selama ini dianggap sia-sia. Risma menghela napas panjang, menegakkan dagu, dan menatap ke arah Adit dan Bu Ratna dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang, senyum tipis dipaksakan untuk tamu-tamu yang lewat. Namun di dalam hati, ia merasakan tekanan batin yang meningkat. Diam dan menahan emosi adalah strategi yang berisiko, karena semakin lama ia menunggu, semakin jelas bahwa langkah menahan diri justru memperparah penghinaan. Ia tahu satu hal, ia harus memutuskan kapan dan bagaimana mengambil langkah berikutnya. Karena setiap detik yang dilewati tanpa reaksi membuat konflik batin semakin membakar dirinya. Risma duduk di sudut ruang kantor hotel, menatap langit-langit yang dihiasi lampu kristal. Bisik-bisik tamu, tatapan Adit dan Bu Ratna, serta rasa malu yang tersisa dari pengusiran halus beberapa hari terakhir masih membekas di hatinya. Napasnya terasa berat. Dada seperti ditekan oleh beban yang terus menumpuk. Diamnya selama ini seolah menjadi pedang bermata dua. Ia berhasil menahan diri, tapi penghinaan yang diterima justru semakin menumpuk di atasnya. Hadi muncul dari arah pintu, wajahnya serius namun tenang. Risma, aku ingin memberitahumu sesuatu, ucapnya, suaranya rendah sehingga hanya terdengar oleh Risma. Dalam rapat internal besok, struktur kepemilikan hotel akan diumumkan. Investor dan manajemen akan tahu siapa yang sebenarnya memimpin proyek ini. Risma menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Hadi adalah kunci yang selama ini ia tunggu, tapi sekaligus menjadi sumber ketegangan yang baru. Membuka kebenaran berarti menyingkap segala luka lama, penghinaan, ejekan, dan rasa rendah diri yang pernah menjeratnya sejak dulu. Ia menutup mata sejenak, merasakan campuran antara lega dan takut yang membakar dadanya. Risma, aku tahu ini menakutkan, lanjut Hadi, menepuk bahu sahabatnya dengan lembut. Tapi ini juga kesempatanmu untuk mengembalikan kendali. Kau sudah bekerja keras. Semua yang mereka anggap milik mereka sebenarnya adalah hasil kerja kerasmu. Saatnya mereka melihat fakta itu. Risma menggigit bibirnya, menahan getaran yang muncul di tubuhnya. Ia sadar bahwa mengungkap kepemilikan bukan sekadar mengumumkan fakta, tapi juga menghadapi semua emosi lama yang pernah tertimbun. Ketakutan terlihat lemah, rasa sakit karena diremehkan, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia menatap jendela, melihat lampu-lampu yang memantul di lantai marmer, seakan menegaskan betapa rapuh posisi yang ia pegang saat ini. Dina muncul di belakangnya, menyadari perubahan ekspresi sahabatnya. Apa yang terjadi, Risma? Kau terlihat berat sekali, bisiknya. Risma menoleh, menahan napas, dan menatap sahabatnya dengan mata yang penuh konflik. Hadi bilang, besok kepemilikan hotel akan diumumkan di rapat internal. Ucapnya pelan. Aku takut, Din. Membuka kebenaran ini berarti membuka semua luka lama. Semua ejekan, semua penghinaan, semua rasa takut akan terlihat lagi. Dina menggenggam tangannya, menatap tajam ke mata Risma. Aku tahu ini menakutkan.
Tapi kau sudah menahan begitu lama. Risma, diammu selama ini hanya menumpuk penghinaan, seperti yang kau rasakan sekarang. Ini kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kau harus berani menghadapi rasa takut itu, meski berat. Risma menutup mata sejenak, napasnya bergetar. Ia menyadari satu hal yang pahit. Konflik terbesar bukan hanya menghadapi Adit, Bu Ratna, atau tatapan investor. Konflik terbesar adalah menghadapi dirinya sendiri. Rasa takut terlihat lemah, takut diremehkan, dan ketidakpastian apakah batinnya cukup kuat untuk menerima reaksi orang lain saat kebenaran terungkap. Ia membuka mata, menatap Hadi dan Dina, lalu menundukkan kepala. Aku tahu. Aku harus melakukannya. Tapi aku harus siap. Benar-benar siap. Aku tidak mau kemenangan ini sia-sia karena aku tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Aku butuh waktu sampai besok untuk menenangkan batin dan menyiapkan langkah pertamaku dengan tepat. Hadi mengangguk. Wajahnya tegas tapi menenangkan. Itu keputusan yang bijak, Risma. Gunakan waktu ini untuk mempersiapkan dirimu. Besok, kau akan berdiri di hadapan mereka dengan kendali penuh. Risma menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang hampir memecahkan dada. Ia menatap lampu kristal yang memantul di lantai, menyadari bahwa setiap detik menunda tindakan menambah tekanan batin yang membara. Diamnya yang selama ini menjadi strategi kini berubah menjadi ujian batin. Ia harus mengelola rasa takut, marah, dan malu sekaligus. Risma menegakkan dagu, wajah tetap tenang, tapi di dalam hati, konflik batin mencapai titik genting. Ia tahu satu hal, menunda pengungkapan rahasia adalah strategi berisiko. Setiap detik menunda berarti tekanan batin semakin meningkat, dan besok, saat kebenaran diumumkan, ia harus siap menghadapi gelombang emosional yang mungkin menghancurkan atau menguatkannya. Risma duduk di ruang pribadi hotel, menatap tumpukan dokumen yang Hadi tinggalkan di mejanya. Setiap lembar kontrak dan laporan keuangan seolah berbicara sendiri, menyingkap sebagian besar proyek yang selama ini menjadi pusat perjuangannya. Namun rahasia terbesar tetap tertutup, bahwa hotel ini adalah miliknya. Rasanya aneh dan berat, mengetahui bahwa kebenaran yang seharusnya menjadi kekuatan masih tersimpan di dalam dirinya, sementara penghinaan dan penilaian orang lain terus menumpuk di atasnya. Di luar, Maya berjalan di antara meja panitia. Matanya menyipit saat menatap beberapa dokumen yang ia temukan. Ada sesuatu yang tidak sejalan dengan struktur kepemilikan yang terlihat secara formal. Rasa ingin tahunya muncul dengan perlahan. Setiap halaman yang ia teliti memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ini aneh, gumamnya, menulis beberapa catatan di clipboard. Kenapa nama Risma tidak muncul di beberapa dokumen penting? Ada yang disembunyikan. Sementara itu, Dina datang menghampiri Risma, duduk di kursi di sampingnya dan menatap wajah sahabatnya yang lelah. Kau terlihat berat sekali, Ris. Apa yang kau rasakan sekarang? Tanyanya lembut. Risma menarik napas panjang, menatap dokumen di depannya, lalu menatap Dina dengan mata yang seakan memohon pengertian. Din, aku tidak bisa terus menahan semua ini sendirian, katanya, suaranya serak. Hotel ini milikku. Aku pemiliknya. Pengakuan itu meluncur pelan, hampir seperti bisikan, tapi bagi Dina, itu adalah kebenaran yang meledakkan kesadaran. Dina menatap sahabatnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Risma, selama ini kau menahan diri hanya demi penampilan, hanya demi tidak terlihat kuat di hadapan mereka. Tapi kau sudah menanggung terlalu banyak. Kau tidak perlu terus mengorbankan diri sendiri demi citra yang mereka ciptakan, ucapnya, tegas namun lembut. Risma menunduk, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Kata-kata Dina benar. Ia menyadari bahwa menahan diri dan diam selama ini, meski dimaksudkan sebagai strategi, justru menimbulkan rasa sakit yang lebih dalam. Setiap penghinaan, setiap tatapan sinis Adit dan Bu Ratna, serta bisik-bisik tamu, menambah luka lama yang belum sembuh. Ia merasa campur aduk, lega karena akhirnya mengaku, takut karena langkah selanjutnya akan menentukan nasibnya, dan marah karena menyadari bahwa diamnya selama ini memperparah penghinaan. Din, aku takut. Jika aku mengungkapkan semuanya, semua yang mereka lakukan, semua penilaian mereka, akan aku balas dengan kebenaran yang menyakitkan, ujar Risma,
menatap sahabatnya dengan mata yang berkilat. Tapi aku juga takut. Aku sendiri. Aku belum sepenuhnya siap menghadapi reaksi mereka, menghadapi semua luka lama yang mungkin kembali terbuka. Dina menggenggam tangan Risma, menatap dalam ke matanya. Kau tidak perlu menunggu menjadi sempurna, Riz. Kau hanya perlu berhenti mengorbankan dirimu demi orang lain yang tidak menghargai. Besok, atau kapanpun kau siap, tunjukkan kebenaranmu. Tidak ada yang salah dengan melindungi dirimu sendiri. Kau bukan boneka mereka. Risma menutup mata sejenak, merasakan perasaan campur aduk, rasa takut, marah, dan lega bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa konflik terbesar bukan sekadar menghadapi Adit atau Bu Ratna, atau menunggu rapat internal Hadi besok. Konflik terbesar ada di dalam dirinya sendiri. Rasa takut terlihat lemah, takut membuka luka lama, dan ketidakpastian apakah batinnya cukup kuat menghadapi reaksi orang lain. Namun, pengakuan kepada Dina membuat sesuatu berubah sedikit. Ia merasa ada beban yang terangkat, meskipun tekanan batin masih berat. Ia tahu bahwa menyimpan rahasia sendiri adalah strategi, tetapi sekaligus sumber tekanan terbesar. Setiap detik yang dilewati menahan emosi, menahan kebenaran, adalah ujian batin yang semakin menumpuk. Risma menarik napas panjang, menatap tumpukan dokumen di depannya, dan merasakan tekad perlahan tumbuh di hatinya. Ia tahu satu hal, pengakuan ini adalah langkah kecil berisiko, tetapi juga langkah pertama untuk membebaskan diri dari pengorbanan yang sia-sia. Tekanan batin meningkat, bukan karena orang lain, tapi karena keputusan untuk akhirnya mengakui kebenaran, dan memikirkan langkah selanjutnya yang lebih berani. Risma menapaki koridor lantai atas hotel dengan langkah pelan, mencoba menenangkan diri setelah percakapan yang menguras energi dengan Dina. Pengakuannya kepada sahabatnya semalam masih segar diingatan, memberi sedikit lega, tetapi tekanan batin masih terasa menekan. Setiap langkah di lantai berlapis marmer seolah mengingatkannya akan tanggung jawab dan rahasia yang ia bawa, bahwa hotel ini adalah miliknya, dan kebenaran itu belum diketahui Adit, Bu Ratna, maupun staf lainnya. Di ruang kantor manajemen, Bu Ratna tengah mengawasi beberapa staf dengan tatapan tajam. Saat melihat Risma melintas di dekatnya, ia menyingkirkan tumpukan dokumen dan bersuara lantang, suara yang sengaja terdengar oleh beberapa staf di sekitarnya. Ah, lihat saja masa lalu yang gagal ini. Dia hanya seorang tamu biasa yang merasa pantas berada di sini, katanya, senyum tipis penuh sindiran menghiasi wajahnya. Risma menghentikan langkahnya, merasakan udara seolah menahan napasnya sendiri. Kata-kata Bu Ratna seperti duri yang menusuk tepat di tempat yang paling sensitif. Harga diri dan luka lama yang selama ini ia sembunyikan. Setiap penghinaan, setiap ejekan yang diselubungi sopan santun, tiba-tiba menjadi nyata dan berat. Ia menutup mata sejenak, menahan gelombang kemarahan yang hampir meledak. Beberapa staf menatap canggung, ada yang tersenyum canggung, ada yang berbisik pelan. Risma bisa merasakan bisik-bisik itu menempel di udara, seakan menyebarkan pesan Bu Ratna lebih jauh daripada yang diinginkan. Rasanya seperti dunia berhenti, fokus tertuju hanya padanya, tidak sebagai pemilik hotel, tetapi sebagai masa lalu yang gagal, sebagaimana kata Bu Ratna. Risma menelan ludah, berusaha menenangkan napasnya yang cepat. Ia merasakan kemarahan yang telah lama ditahan kini menumpuk, bercampur dengan rasa sakit yang membara. Diamnya selama ini, strategi untuk menunggu waktu yang tepat, tiba-tiba terasa seperti pedang yang berbalik menekannya sendiri. Semakin lama ia menahan diri, semakin jelas bahwa penghinaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Dina muncul di sampingnya, merasakan ketegangan yang menumpuk di tubuh sahabatnya. Risma, aku bisa melihat itu, kata Dina pelan, menatap mata Risma yang mulai berkilat. Kemarahanmu wajar. Kau sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Tapi ini juga pertanda bahwa waktumu untuk bertindak mungkin sudah dekat. Risma mengangguk perlahan, menahan napas panjang. Kata-kata Dina menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Kesadaran bahwa strategi menahan diri tidak bisa selamanya menjadi pelindung. Ada batas kesabaran, dan batas itu kini hampir tercapai. Ia menatap sekeliling, melihat staf yang masih diam, melihat Bu Ratna yang tersenyum puas dengan penghinaan yang baru saja dilemparkan. Tekanan batin yang meningkat membuatnya menyadari satu hal. Jika ia terus diam, harga diri dan kendali atas situasi akan semakin tergerus.
Namun, kesadaran itu bukan hanya memicu kemarahan, tetapi juga rasa takut. Membuka konfrontasi tanpa persiapan akan berisiko. Ia harus menyiapkan langkah yang tepat, menjaga keseimbangan antara kemarahan dan strategi. Risma menutup mata, merasakan gelombang emosi, marah, sakit, takut, bergabung menjadi tekanan yang hampir memecahkan dirinya. Risma menarik napas dalam, menegakkan dagu, dan menatap Bu Ratna dari kejauhan dengan mata yang tenang namun berkilat tajam. Senyum tipisnya yang tampak tenang adalah topeng bagi badai yang berkecamuk di dalam. Ia menyadari bahwa waktunya untuk bertindak, untuk tidak lagi hanya menahan diri, sekarang semakin dekat. Tekanan batin meningkat ke titik hampir tak tertahankan, dan keputusan kecil untuk tetap mengamati atau mulai menyusun langkah balasan menjadi langkah berisiko yang menentukan arah konflik selanjutnya. Risma duduk di kursi utama ruang rapat hotel. Dada masih berdebar-debar setelah tekanan yang menumpuk sejak pagi. Bisikan staf yang datang lebih awal terdengar samar di telinganya. Tapi kali ini ia tidak menoleh. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri, mengetahui bahwa momen penting yang ditunggunya selama bertahun-tahun akan segera tiba. Semua mata, baik staf maupun manajemen, akan tertuju pada satu fakta yang selama ini ia simpan, kepemilikan hotel. Maya berdiri di depan ruang rapat dengan clipboard di tangan. Wajahnya serius namun tenang. Ia menatap semua yang hadir, staf, manajemen, investor, dan kemudian menatap Risma seolah menunggu persetujuan terakhir. Risma mengangguk tipis, memberi sinyal bahwa waktunya sudah tepat. Maya menarik napas dalam dan membuka presentasinya, menyorot dokumen dan bukti kepemilikan yang lengkap dan sah. Semua ini, kata Maya, suara terdengar jelas di seluruh ruangan, menunjukkan bahwa hotel ini secara resmi dimiliki dan dikelola oleh Risma. Semua kontrak, izin usaha, dan dokumen legal telah dia tanda tangani. Segala keputusan yang diambil sebelumnya berada di bawah pengawasan dan arahan Risma. Kebisingan kecil memenuhi ruangan. Staf menatap satu sama lain dengan mata terbelalak, bisik-bisik terdengar dari beberapa sudut. Adit, yang duduk di barisan depan, menggigit bibirnya, tubuhnya kaku. Matanya melebar, menatap bukti yang terpampang di layar. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya memucat, dan senyum tipis yang selama ini menutupi sikap angkuhnya menghilang seketika. Risma menatap mereka dengan tenang, meskipun hatinya berdetak cepat. Gelombang perasaan bercampur, kepuasan yang tertunda, kemarahan karena penghinaan yang mereka lemparkan selama ini, dan ketegangan karena ego mereka yang runtuh di hadapan fakta yang tidak bisa mereka bantah. Ia merasakan kepuasan yang aneh karena diamnya selama ini, kesabaran yang dipelihara, akhirnya membuahkan hasil. Adit membuka mulut, suaranya terdengar berat dan sedikit gemetar. Itu tidak mungkin. Kau? Risma. Namun saat ia mencoba menyangkal, Maya menambahkan satu dokumen lagi, sertifikat legal dengan tanda tangan Risma dan cap resmi pemerintah. Semua bukti valid dan tak terbantahkan. Bu Ratna menggertakkan gigi, menunduk sejenak, kemudian menatap Risma dengan mata yang tidak bisa lagi menyembunyikan kekagetan dan kepanikan. Ego mereka runtuh secara perlahan tapi pasti. Upaya menyangkal menjadi sia-sia di hadapan bukti kuat. Risma merasakan sesuatu yang lega mengalir di dadanya. Meskipun campuran rasa marah dan sakit hati masih menempel, penghinaan yang ia tanggung bertahun-tahun kini terbuka sebagai kebohongan mereka sendiri. Maya menutup presentasi dan menatap Risma. Semua sudah jelas. Semua keputusan yang kau ambil selama ini memang milikmu dan berada di bawah arahanmu. Ia tersenyum tipis, menepuk bahu Risma sebagai bentuk dukungan. Risma menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang ingin keluar. Ia menyadari bahwa momen ini bukan hanya tentang bukti kepemilikan. Ini adalah pengakuan batin yang ia tunggu selama bertahun-tahun, bahwa diamnya selama ini, menahan penghinaan dan ejekan, akhirnya membuahkan hasil. Ia menatap Adit dan Bu Ratna, mata yang tenang namun penuh kilatan tajam, menunjukkan bahwa permainan mereka telah berakhir. Staf yang hadir mulai berbisik, sebagian kagum, sebagian bingung, tapi semua sadar bahwa posisi Risma kini tak terbantahkan. Risma merasakan tekanan batin yang mulai bergeser. Beban menahan diri telah berubah menjadi kepuasan dan kekuatan yang baru. Namun, ia juga sadar bahwa ini hanyalah awal dari langkah besar berikutnya.
Ada keputusan penting yang harus ia ambil. Bagaimana menata hubungan dengan Adit dan Bu Ratna, bagaimana mengelola hotel dengan kendali penuh, dan bagaimana memastikan bahwa tidak ada lagi penghinaan yang terselip di balik bayang-bayang masa lalu. Risma menatap papan bukti dan seluruh ruangan yang masih terdiam. Napasnya perlahan menenangkan diri, tapi hatinya tetap waspada. Tekanan batin telah bergeser, bukan lagi menahan diri, tetapi mempersiapkan langkah berani berikutnya untuk menegaskan kendali penuh atas hotelnya. Pilihan kecil untuk mulai mengambil alih situasi kini menjadi langkah berisiko yang menentukan arah konflik selanjutnya. Risma berdiri di tengah lobi hotel, wajahnya tenang, matanya bersinar dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Setelah pengungkapan kebenaran oleh Maya, seluruh staf dan tamu telah mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Kini saatnya menghadapi dua figur yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghinaan dan tekanan batinnya. Adit, mantan suaminya, dan Bu Ratna, ibu mertuanya. Adit melangkah maju, mencoba menampilkan sikap percaya diri, namun ketegangan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. "Risma, aku rasa ini salah paham," ucapnya, suaranya terdengar sedikit bergetar, upaya terakhir mempertahankan citra di hadapan staf yang menatapnya. Di sisi Adit, Bu Ratna berdiri dengan bibir mengeras, mata memucat, dan genggaman tangannya yang erat di pinggang menunjukkan panik yang jelas. "Jangan berpura-pura seolah kau lebih berhak daripada kami," katanya, suaranya tegas, tapi ketakutan mulai menembus nada pidatonya. Risma menelan napas panjang, menahan gelombang emosi yang selama bertahun-tahun menumpuk, marah karena penghinaan, sakit hati akibat ejekan masa lalu, dan lega karena kebenaran kini berada di tangannya. Langkahnya mantap saat ia melangkah maju, suara yang keluar jelas dan menembus ruang lobi. "Cukup," kata Risma. Suaranya tenang namun penuh otoritas. "Aku sudah menahan terlalu lama. Setiap penghinaan, setiap ejekan, dan setiap usaha kalian meremehkanku, selesai. Hotel ini adalah milikku, dan aku memegang kendali penuh." Adit menelan ludah, mencoba menegakkan ego yang tersisa. Kau tidak bisa melakukan ini," serunya, namun suaranya terdengar melemah saat semua staf menatapnya. Risma mengangkat satu tangan, isyarat untuk menghentikan pembelaan itu. "Dengar baik-baik. Mulai sekarang, kalian tidak diperbolehkan memasuki hotel ini lagi. Semua akses kalian, kartu digital, kunci fisik, izin masuk, resmi dicabut. Setiap upaya masuk tanpa izin akan dianggap pelanggaran hukum dan keamanan hotel." Dengan gerakan mantap, Risma menepuk tablet di tangannya, mengaktifkan sistem keamanan hotel. Lampu di lobi berkedip menandakan bahwa semua kartu digital Adit dan Bu Ratna tidak lagi aktif. Pintu otomatis ke area VIP terkunci. Layar sistem keamanan menampilkan peringatan bahwa akses mereka ditolak. Staf dan tamu yang menyaksikan terdiam, sebagian terkejut, sebagian kagum, sebagian tampak lega melihat keadilan akhirnya ditegakkan. Bu Ratna menggenggam tangan Adit, menunduk, bibirnya bergetar. Ia merasakan kehancuran dunia yang selama ini ia kuasai perlahan runtuh. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan atau meremehkan Risma. Ego mereka runtuh di hadapan tindakan nyata dan fakta kepemilikan hotel. Risma merasakan adrenalin mengalir, namun ia tetap menahan napas, menyeimbangkan kemarahan dan kewaspadaan. Ia tahu ini adalah momen kemenangan, tapi juga titik risiko tinggi. Setiap langkahnya diperhitungkan, agar tindakan tegas ini tidak menimbulkan konflik hukum atau kekacauan di hotel. Ia menatap staf, memastikan mereka memahami bahwa keputusan ini final. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Risma menegaskan, "Ini adalah rumahku, tempatku bekerja, dan ruang semua staf yang berdedikasi. Kalian yang tidak menghormati aturan dan penghinaan masa lalu tidak lagi memiliki tempat di sini." Efektif sekarang. Adit dan Bu Ratna terdiam. Wajah mereka pucat, semua upaya membela diri lenyap. Staf mulai berbisik, beberapa menatap Risma dengan kekaguman, sebagian lain terlihat lega. Risma merasakan campuran lega dan kekuatan mengalir melalui dirinya. Semua tekanan yang menumpuk selama bertahun-tahun, penghinaan, bisik-bisik, ejekan, akhirnya berubah menjadi kekuatan nyata. Diamnya selama ini memang strategi, tapi kini ia mengambil kendali penuh, menegaskan otoritas dan haknya sebagai pemilik hotel. Risma menutup napasnya,
menatap Adit dan Bu Ratna yang masih terdiam di tengah lobi, menyadari bahwa puncak konfrontasi emosional ini baru saja terjadi. Tekanan batin yang selama ini menekan sekarang bergeser, dari menahan diri menjadi kekuatan dan kontrol yang nyata. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan nasib hubungan mereka dan jalannya hotel ke depan. Tapi untuk pertama kali ia merasa benar-benar berada di posisi yang aman dan berkuasa. Risma berdiri di tengah lobi, lampu kristal memantulkan wajahnya yang tegas dan penuh kendali. Sementara Adit dan Bu Ratna perlahan berjalan keluar, menyadari bahwa kekuatan mereka telah sirna. Pilihan untuk mengusir dan menutup semua akses menjadi langkah berisiko yang menentukan arah akhir konflik, sekaligus menandai titik balik emosional Risma. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar lobi hotel, memantul di lantai marmer yang bersih dan mengkilap. Risma berdiri di balik meja resepsionis, menatap hiruk-pikuk staf dan tamu yang datang dengan rasa tenang yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. Hotel berjalan profesional. Setiap staf tersenyum dan bergerak efisien, sementara sistem berjalan lancar di bawah kendali Risma. Tidak ada lagi bayangan Adit atau Bu Ratna, tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan, hanya suasana kerja yang sehat dan teratur. Risma menutup laptopnya dan menarik napas panjang. Gelombang emosi yang menumpuk sejak peresmian hotel kini mulai melunak, digantikan oleh rasa damai yang hangat di dalam dirinya. Ia menatap dinding kaca di lobi, melihat refleksi dirinya sendiri, sosok yang tegar, tegap, dan penuh wibawa. Luka masa lalu yang dulu selalu menekan hatinya kini tak lagi menguasai. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan lagi prioritas. Memilih dirinya sendiri, harga dirinya, dan masa depannya jauh lebih penting. Dina menghampiri dengan secangkir kopi, menepuk bahu Risma. "Lihatlah," katanya, senyum lembut terukir di wajahnya. "Kamu berhasil. Semua berjalan seperti yang kamu impikan." Risma tersenyum tipis, namun matanya berbinar dengan kepuasan yang lebih dalam. "Ya, tapi ini baru permulaan," jawabnya. "Aku harus memastikan semua tetap profesional, tetap berada di jalur yang benar." Ia menatap Dina, rasa syukur bercampur dengan tekad. "Dan aku tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkan atau merugikanku." Dina mengangguk, memahami beban yang selama ini Risma pikul sendirian. "Kamu akhirnya berdamai dengan dirimu sendiri, ya?" Risma menunduk sejenak, mengingat semua yang telah ia lalui, penghinaan dari Bu Ratna, sikap dingin Adit, tatapan merendahkan beberapa staf, dan rasa takut yang selalu menghantui. Semua itu kini menjadi kenangan yang memberinya kekuatan. Ia menarik napas dalam, merasakan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ya," jawabnya. "Aku berdamai. Dengan luka lamaku, dengan masa laluku, dan dengan diriku sendiri." Suara telepon resepsionis memanggilnya. Seorang investor baru ingin bertemu dengannya, tertarik dengan reputasi hotel yang kini lebih profesional dan jelas kepemilikannya. Risma tersenyum, mengetahui bahwa setiap keputusan yang ia ambil, dari menahan diri, menyusun strategi, hingga menegaskan kendali penuh atas hotel, telah membuahkan hasil yang nyata. Ia melangkah menuju ruang pertemuan dengan kepala tegak, rasa percaya diri memancar dari setiap gerakannya. Di sepanjang lorong, staf yang sebelumnya khawatir kini menyapanya dengan hormat dan hangat. Hadi, manajer proyek yang selalu menjadi penyeimbang Risma, menyapanya dengan senyum lega. "Kamu luar biasa, Ris. Tidak hanya mengelola hotel, tapi juga menghadapi semua konflik dengan kepala dingin." Risma mengangguk, matanya menatap jauh ke depan. "Aku belajar banyak, Hadi. Bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari membalas, tapi dari memahami kapan harus bertahan dan kapan harus bertindak. Semua ini untuk masa depan yang aku pilih sendiri." Saat ia membuka pintu ruang pertemuan, cahaya matahari pagi menerobos, seolah menyorot jalannya ke masa depan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Hanya keyakinan, harga diri yang utuh, dan harapan yang terang. Ia menutup pintu dengan lembut, langkahnya mantap menuju kehidupan yang baru. Risma menatap kursi kosong Adit dan Bu Ratna dari kejauhan, simbol masa lalu yang telah ia tinggalkan. Tekanan batin yang dulu menekan hatinya kini berubah menjadi energi untuk menciptakan masa depan. Langkah kecilnya menuju rapat investor adalah simbol keputusan besar. Memilih dirinya sendiri, menegaskan kendali penuh,
dan membuka hidup baru tanpa rasa takut. Tekanan batin bergeser sepenuhnya menjadi kekuatan untuk membangun bukan hanya hotel, tapi juga harga diri dan hidupnya. Kadang hidup menuntut kita menahan diri, menanggung luka, dan menghadapi ejekan atau penolakan. Tapi kekuatan sejati bukan terletak pada balas dendam, melainkan pada kemampuan untuk berdiri tegak, menjaga harga diri, dan memilih diri sendiri. Jangan takut menghadapi masa lalu, karena dari situ kita belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Risma. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk berani menghadapi tantangan, menghargai diri sendiri, dan melangkah ke hidup baru dengan penuh percaya diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat, dan jaga hati Anda selalu hangat.